Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Dwi Afrilia dengan NIM C0D02404. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi 2. Latar belakang. Dalam perkembangan dunia bisnisnya semakin kompleks, perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional utama, tetapi juga melakukan investasi dalam berbagai bentuk, seperti investasi pada entitas anak dan properti investasi. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperluas usaha, serta memperoleh keuntungan jangka panjang. Dari sisi akuntansi, pengakuan dan pengukuran investasi tersebut telah diatur dalam standar akuntansi keuangan. Namun dalam praktiknya sering terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi berupa koreksi fiskal yang berdampak pada besarnya pajak terutang perusahaan. Investasi pada entitas anak biasanya melibatkan pengendalian dan konsolidasi laporan keuangan, sedangkan properti investasi lebih berfokus pada aset yang memiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai. Dalam perpajakan, kedua jenis investasi ini memiliki perlakuan yang berbeda, baik dari sisi pengakuan pendapatan, biaya, maupun pengakuan nilai aset. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi menjadi sangat penting agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud tersebut selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan atau jasa maupun direntalkan kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun. Nilai aset tetap akan berkurang akibat dari penggunaan dalam operasional perusahaan. Penurunan tersebut dialokasikan sebagai beban penyusutan aset tetap yang dicatat setiap akhir tahun periode akuntansi. Pembebanan ini akan berpengaruh terhadap nilai laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan, sehingga beban penyusutan perlu dihitungkan dan disajikan secara wajar secara komersial. Pengakuan beban penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan aset sudah siap untuk digunakan. Beberapa perusahaan menerapkan kebijakan apabila aset diperoleh lebih dari tanggal 15 bulan bersangkutan, maka perhitungan beban penyusutan dihitung mulai bulan berikutnya. Hal tersebut dikarenakan untuk meminimalkan dampak terhadap beban penyusutan pada bulan perolehan aset tetap lebih tinggi dari yang seharusnya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, atau alat-alat kantor lainnya. Ditinjau dari umur aset tetap atau tingkat kekelaan. Revaluasi aset. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang dimiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dan aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan. Entitas mungkin perlu mengemasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap
yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset lanjut perlu dilakukan beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Kesimpulan, konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi menunjukkan adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Pada investasi entitas anak, akuntansi menggunakan metode konsolidasi atau metode ekuitas, sedangkan dalam perpajakan pengakuan penghasilan dan biaya seringkali mengikuti realisasi. Sementara itu, pada properti investasi, akuntansi memungkinkan penggunaan metode nilai wajar yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Namun dalam perpajakan, keuntungan tersebut umumnya belum diakui sebagai objek pajak sampai direalisasikan. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya koreksi fiskal, baik positif maupun negatif yang berdampak pada laba kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dan menerapkan konsep akuntansi pajak secara tepat agar laporan keuangan tetap sesuai dengan standar yang berlaku serta kewajiban pajak dapat dihitung dengan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.